Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, teman-teman semua, balik lagi bersama saya Tasrif Pulima di Tasman Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi tentang tips dan cara mudah biar kalian bisa main catur nih. Baik teman-teman, kita juga yang pengen main catur tapi kayaknya ribet gitu ya caranya. Karena kenapa? Itu ada cara-caranya sendiri dan si caturnya sendiri itu punya jalannya sendiri gitu ya. Nah, biar tips mudahnya biar kalian juga bisa dengan mudah belajar catur. Nah, ini dia caranya, kita kasihkan semua kepada teman-teman. Dan yang ngajarinya bukan orang dewasa nih, tapi ini ada masternya nih. Iya tuh, jangan lupa kecil-kecil tapi cabai rawit guys. Itu kan teman-temannya. Tuh. Jangan lupa apa? Kedengeran ngomong apa juga gue ngerti. Oke, kita lanjut aja nih. Kita akan pengenalan dulu. Kira-kira namanya apa-apa aja sih kalau misalnya dalam catur, terus tempat itu di mana, jalannya seperti apa gitu ya. Kalimat-kalimat dalam catur itu apa aja. Nanti kita bahas semuanya di YouTube kali ini. Oke guys, kita lanjut aja langsung. Nah, kita kenalan dulu nih dengan teman kita yang satu yang bakal menjelaskan. Namanya siapa, Dit? Radit Fahmi Fauzan. Oke, Radit Fahmi Fauzan. Umur berapa kamu? Umurnya 11 tahun. Umurnya 11 tahun. Nah, sekarang kita mau ngapain? Main catur. Mau main catur ya. Jadi nanti bakal ngajarin teman-teman bagaimana cara main catur. Nah, sekarang kita susun dulu nih. Jadi ada nama-namanya Dit ya. Coba. Ya. Cerituin. Susun dulu. Ya, disusun. Sambil disusun mungkin dijelasin itu apa gitu ya. Namanya. Nah, ini namanya pion yang kecil. Yang kecil-kecil tuh pion. Itu tempatnya di mana tuh? Tempatnya paling depan. Paling depan. Coba teman-teman yang ini nih, yang hitam. Jadi dalam catur itu ada dua warna ya? Ya, dua warna, ada yang hitam, ada yang putih. Oke, dan itu ada yang putih. Itu membedakan lawan yang satu dan lawan yang kedua. Nih guys, jadi cara masangnya begini nih. Tuh lihat, coba jelasin Dit. Nah, ini yang paling depan namanya pion yang kecil. Yang paling belakang. Yang paling ujung namanya benteng. Nah, coba lihat benteng, tunjukin kamera nih. Benteng. Nah, ini namanya benteng nih ya. Dia tempatnya ada di ujung-ujung ya? Ya, di ujung, paling ujung. Paling ujung. Terus? Ini kuda. Dua kuda di samping benteng. Ada dua-dua ya? Ya, ini Oke. namanya kuncung. Oh, kuncung. Nama lainnya ada nggak tuh? Ada nama lain tuh, nama aslinya Pangeran. Oh gitu. Kuncung. Atau dipanggil kuncung ya? Ada dua juga. Terus? Ini seter. Nah, ini seter nih. Coba tunjukin kamera deh, jelas deketin. Oke, ini seter. Lanjut. Ini raja. Ini rajanya nih. Nih raja. Oke, terus? Terus kalau pion jalannya cuma satu. Kalau pertama main, kalau belum lewat garis ini boleh dua. Gini. Tuh. Jalannya cuma satu ke depan, dua ini gitu. Iya, tapi kalau udah lewat dari garis nggak boleh, boleh satu doang, satu gini. Gitu. Dan ini posisinya harus kayak gini Dit ya. Jadi kalau misalkan pion itu di depan semua, terus baru benteng kanan dan kiri dua, terus kuda kanan dan kiri dua, terus ini kuncung namanya. kuncung atau tadi pangeran ya. Kanan kiri dua, lalu Ini raja dan ini seter. raja dan seter berdampingan. Oke, nah tadi pertama tuh dijelasin kalau misalkan yang ini apa tadi? Pion itu majunya cuma dua kalau misalkan dia ada di areanya dia sendiri. Iya, tapi kalau udah lewat garis nggak boleh dua, boleh satu. Nah, kalau udah lewat garis dari areanya dia, jalannya cuma satu ke depannya Dit, nggak bisa ke samping ya? Nggak bisa ke samping, ke Oke, depan siap. doang. Lanjut, terus Nih benteng jalannya harus ngikutin alur. Kalau dia jalan ke sini, dia kan ada ketutupan kuda, jadi nggak boleh, boleh ke depan sini, ke sini. Terus kalau udah sini isinya kosong, nah boleh ke sini, nggak apa-apa. Penting ininya isinya jangan sampai kosong, penting kosong begini boleh. Kalau ini ada isinya nggak boleh, kalau ditutupin. gimana? Kalau misalkan di sampingnya ini ada kuda nih atau ada yang lainnya, Iya. itu nggak boleh ke samping. Nggak boleh, kan ditutupin. Jadi harus dari ke sini. Kalau udah ke sini baru boleh ke sini nih tuh. Oh, karena kosong kan sininya. Oke, dan dia bisa maju, bisa ke depan, bisa ke samping. Iya. Oke, berapa majunya dia itu? Tergantung ininya. Kalau ininya masih tepat ini ambil aja segini. Oh, yang penting kira-kira kalau depannya emang udah itu ya sampai situ doang, tapi dia bisa sampai panjang gitu ya? Ya bisa. Bisa ke kanan, bisa ke depan juga gitu. Iya. Oke, siap. Lanjut. Nah, kita udah dua nih teman-teman ya. Coba kita ulas tadi. Kalau misalkan pion itu majunya cuma dua ketika di areanya dia. Iya. Ketika dia udah di luar areanya dia itu cuma satu kali. Nah, seperti dan maju cuma ke depan. Terus yang kedua tadi benteng yang seperti ini.
benteng ini majunya bebas ya Dit ya. Iya. Bisa maju dan bisa ke samping juga. Yang penting dia tidak dihalangi sama Sama kayak pion tuh kayak sama lain. yang lainnya gitu ya. Itu berarti batasnya dia untuk jalan. Jadi tapi bebas mau ke depan, mau ke kanan, panjangnya berapa, jauhnya berapa itu bebas. Oke, lanjut. Nih, ini namanya kuda. Kalau Nah, kuda lanjut begini. kuda ya. L 1 2 3 4 begini. Nah, oke. Terus boleh juga begini 1 2 3 4 sini. Kalau dia ngelangkahin nggak apa-apa. Soalnya nih ada pion di sini. Dia dilangkahin nggak apa-apa, tapi kalau yang lain nggak boleh. Soalnya cuma kuda doang yang bisa ngelangkahin. Tapi Oke. walaupun di sini ada benteng, tapi tetap nggak bisa soalnya dihalangin. Udah ada tempat. Jadi harus ke sini. Terus ntar bisa begini ke 1 2 3 4 di sini. Tuh, sini di belakang ini. Nah, itu kalau jalannya kuda begitu. Oke, siap. Jadi nah tadi pas L. kuda itu jalannya L ya. Dia bisa melewati, maksudnya kan dia bentuknya L. Ketika misalkan ada yang menghalangi pun di tengahnya itu bisa dilewatin ya Dit ya. bisa dilewatin, Yang bisa penting dilewatin. tempat L-nya dia posisinya itu harus kosong, Iya. gitu kan? Bisa ke kanan dan bisa ke samping, pokoknya hurufnya L kayak gitu. Oke, lanjut. Nih, ini namanya kuncung. Kalau kuncung, namanya itu ikutin jalur. Kalau ini putih semua nih, putih. Sini putih, nah ini tuh dia boleh putih. Sama kayak benteng dia. Tapi kalau dia putih lurus begini. Kalau benteng kan maju. Kalau dia miring begini, set. Tuh. Situ sampai ujung. Itu kuncung. Ya. Jadi tapi itu kemana aja bebas, mau ke samping kanan, mau ke kiri Ya, bisa yang gitu ya. penting sama kayak benteng, jangan ada tempatnya kosong. Batasnya itu kalau misalkan emang nggak ada orang di situ ya. Ya kan Nah. maksudnya nggak ada isinya gitu, baru dia bisa naruh di sini bebas gitu kan. Boleh. Nah, Nah, ini juga ada hitam sama putih, ada dua. Nah, kalau yang putih tuh ikutnya putih juga, jalurnya ikut putih. Nah, kalau yang hitam ikutnya juga hitam. Tuh, kalau kuncung sama-sama ada yang hitam, ada yang putih. Jadi jadi boleh dua, boleh hitam, boleh iya. putih. Iya, tapi mungkin kalau yang ini putih nih, kan di sini di sini. Ah. Nah, itu harus ke putih. Kalau yang ini hitam harus ke hitam. Karena dia tepatnya awalnya di hitam, jadi dia jalannya mau ke samping Hitam. mau ke kiri harus ke hitam dan garis miring mengikuti seperti ini gitu ya. Iya, boleh Kalau dia begini, putih, boleh begini. makanya dia ditaruhnya di situ putih, berarti dia ikutin putih semua gitu. Iya, harus putih. Oke, kalau misalnya berarti tapi nggak bisa kebalik ya. Maksudnya dia nggak bisa ke putih, dia nggak bisa ke hitam. Iyalah, kan Oke, udah ada posisinya. oke, siap. Gitu. Jadi tadi saya ulang lagi, kalau puncung itu jalannya bisa ke samping dan bisa ke samping kanan, bisa ke samping kiri. Yang penting dia garisnya lurus mengikuti dari arah garis yang ke samping. Nah, misalnya kotak-kotaknya ini, tapi dia ke samping gitu ngerucut ya. Kalau misalkan puncungnya ini atau pangerannya ada di tempat yang putih, berarti dia mengikuti dari kotak-kotak yang putih. Kalau misalkan puncung sebelah ini, maaf pakai tangan kiri ya teman-teman. Kalau misalkan pakai yang yang putih tapi tempatnya dia udah di hitam, itu berarti ke kanan juga atau ke kiri juga mengikuti yang si kotak-kotak hitam itu. Oke? Paham ya ngerti teman-teman semua ya? Oke, kita lanjut ke Ster. Ster. Kalau ster outlaw. nah, oke. Kalau ster jalan kalau disebut itu namanya bebas. Soalnya boleh dia kayak benteng dicampur sama kuncung. Jadi kalau jalan boleh ke sini. Ya. Penting enggak ada, yang penting ada tempatnya harus kosong. Nah, terus boleh juga kayak kuncung begini, miring. Tapi kalau namanya kayak kuncung putih, kalau dia putih, kan tempat asalnya pertama putih. Nah, berarti dia harus putih juga. Putih ke sini, putih ke sini. Nah, dia juga kayak benteng. Bisa ke sini juga lurus ke depan. Nah, kalau dari sini boleh ke sini, boleh ke sini lagi. Nah, ini juga kalau dia bisa juga begini, kayak benteng begini, begitu. Kalau setir gitu jalannya. Jadi harus begini, kayak kuncung campur benteng gitulah. Oh, berarti kalau misalkan kuncung ini punya kelebihannya, dia bisa kayak pangeran tadi atau kuncung, bisa kayak benteng. Jadi bisa ke depan, bisa ke samping juga. Tapi kalau misalkan dia ke samping harus juga ngikutin dia posisinya dulu di putih apa di hitam ya. Tapi dia bisa posisi bisa di hitam juga di sini sebelumnya. Ya, sebelumnya dia kan dulu kan di sini. Nah, kalau dia pengen ngikutin jalur hitam dia harus pindah dulu ke sini. Oke, pertamanya ya. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya dari pangeran tuh gitu guys. Jadi dia bisa jalan mengikuti seperti si alurannya punya si benteng sama sini sama si kuncung. Jadi dia sama kayak benteng sama kuncung gini. bisa ke samping atau bisa dia bebas, yang penting tidak ada menghalangi di depannya gitu guys. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang Terakhir. raja. Oke. Kalau raja itu harus jalan cuma satu langkah. Dia begini doang, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ya, yang penting kotak-kotak begini, yang penting sininya nggak ada yang halangin. Kalau sini yang halangin nggak boleh, nggak bisa. Jadi dia harus jalan satu langkah doang.
nggak bisa kayak setir gitu, nggak bisa, dia cuma satu langkah. Berarti dia kayak si apa ini? Pion, tapi di luar area dia ya. Jadi cuma satu langkah gini doang kan? Iya. Mau ke depan, mau ke belakang, tapi dia bisa mundur. Siapa kalau pion nggak bisa Enggak, mundur? maksud dia kalau misalkan Kalau dia raja. bisa mundur kan, soalnya kalau dia disekat harus mundur kadang-kadang. Gitu. Jadi Oke. kalau raja begitu. Berarti kalau raja itu cuma satu Langkah. langkah ke depan, ke belakang, ke samping atau ke samping kiri gitu ya. Iya. Terus tapi spesialnya apa kalau king? Kalau apa ini? Spesialnya apa? Spesialnya itu dia kalau lagi enak, kalau misalnya di setir di sini, nah dia makan. Nah misalnya di sini ada pion, nah dia setir makan ini. Nah itu keuntungannya bisa makan. Kalau Bisa raja makan juga, yang lebih, yang maksudnya yang lebih di bawahnya ya. iya apa baik bisa dia makan apa baik. Yang penting kalau ini, kalau dia disekak harus pindah. Soalnya kalau nggak pindah, kalau udah nggak ada raja, walaupun masih ada yang lain benteng gitu, udah mati, udah nggak bakal bisa main. Oke. Jadi cuma raja doang. Berarti raja ini menentukan walaupun masih banyak juga bentengnya, masih Iya. banyak Pionnya, setirnya, pionnya, kalau nggak ada raja ya pasti mati gitu ya kan. udah nggak bisa main lagi, udah kalah. Oke. Jadi raja itu harus selamanya dilindungi dia nih. Harus Oke. dilindungi. Terus kalau selain raja ada yang itu nggak, ada yang spesial lagi nggak? Nih, kalau setir spesialnya enak banget. Soalnya dia bisa jalan kemana aja. Jalan kemana aja. Enak dia jadinya, kalau mau makan enak. Bisa ngabisin enak, soalnya jalannya banyak. Nggak, karena nggak ada ini ya, nggak ada batasnya juga ya. Ya. Nih, kalau pion spesialnya ini buat backingin. Coba di sini nggak ada pion, pasti bentengnya langsung dimakan. Soalnya harus ada pion dulu. Soalnya pion itu buat backingin. Misalnya backingin itu namanya ditahan. Misalnya di sini. Nah, terus ini pengen makan. Misalnya ini nggak ada pion, mau dimakan. Ini makan lagi bentengnya. Gitu nanti. Oke, siap wis, mantap banget kan. Nah, itu tadi pengenalan juga dan jalan-jalannya teman-teman ya. Tadi kayak misalkan pion ini jalannya kemana gitu kan. Mungkin saya sedikit mengulas lagi. Ini pion tadi ya. Iya pion. Nah, kalau misalkan pion ini jalannya cuma, kalau misalkan di areanya dia cuma 2 kali jalan ke depan, nggak bisa ke samping atau kanan kiri. Nah, kalau misalkan lu jauh sudah keluar di areanya, dia cuma bisa jalan satu kali guys. Ya, kalau di dalam bisa 2 kali. Oke, Nah, lanjut. Kalau mau makan dia cuma ini doang. Harus misalnya di sini. Dia berhadapan nih. Nah, ini nggak bisa makan. Makannya Kenapa? harus begini. Misalnya ini ada ini, sampingnya di sini. Nah, ini kan sama kayak kuncung nih, ada Iya. kotak sini. Nah, dia baru makannya misalnya begitu doang. Kalau itu, Oh, kalau ini nggak usah makan berhadapan. nggak bisa. Walaupun di tempat area dia juga. Ya, nggak bisa. Oh, tuh teman-teman, satu lagi tambahan tadi. Kalau misalkan yang apa? Pion ini dia makan tuh nggak bisa kayak gini nih, walaupun dia jalannya ke depan, tapi dia nggak bisa makan yang depan kayak gini, tapi harus misalnya dia ada di sini baru dia bisa makan gitu ya. Iya, Nah, gitu. Kalau misalnya dia ada di samping ujungnya baru dia bisa makan. Yang lainnya ada nggak, Dit? Nah, Itu ini aja. kalau benteng keuntungannya itu enak. Soalnya dia apa namanya? Dia juga bisa lurus begini. Enak, dia bisa ngelindungin yang lain. Coba di sini. Namanya di sini. Nah, di sini kalau nggak ada ini, kalau ini dimakan sama yang ini, sama benteng ini. Nah, udah pasti juga dimakan. Ini dimakan. Iya, karena dia bisa kemana-mana kan jalannya ya. Jadi benteng ini cuma nutupin ini, nutupin kuda sama ini. Dia nutupin doang. Siap. Biar Oke. biar ini nggak bisa makan ini, jadi nggak bisa makan ini juga. Nah, Kalau benteng mantap. gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi tadi kalau misalkan pion jalannya ke depan di area dia 2, terus itu 1. Terus kalau benteng ini bisa kemana aja, yang penting tapi ke depan ya, nggak bisa ke samping ya. Ya, nanti nggak ketutupan. Iya bener ya, nggak bisa ke samping dia ya. Bisa ke samping. Nggak bisa begini, kalau begini kan kayak kuncung. Dia Ah. bisa kesini dong nih. Sini, nah begini. Kalau udah kesini, kalau misalnya pengen jalan ke sini, nah boleh kesini. Nggak diganti, yang penting itu Bisa di- depan, bisa ke samping ya. Iya. Terus kalau misalnya kuda, ini adalah L teman-teman. Nih, ini ada kayak L, jadi kuda misalnya sih kayak dia gini. lebih enak. 2 Soalnya gitu kan. kalau kuda, kalau lagi disekak sini kan L nih, 1, 2, 3, 4 sekak. Ini harus pindahin ini. Kan kalau orang bisa biasanya kalau pakai benteng nih sekak. Nah, dia bisa ditutupin, misalnya sama ini tutupin. Tapi kalau ini nggak bisa ditutupin, Karena soalnya dia dia jalannya lompat. L ya. Iya lompat. Bisa, jadi bisa melawan ini nih teman-teman. Iya. Dia bisa melawan ini semuanya, dia bisa skak langsung. Oh iya Dit, kalau misalnya skak itu apa sih? Sekarang itu namanya mengancam raja. Jadi rajanya itu harus dipindahin, kalau nggak ditutupin. Jadi kalau kuda nggak bakal bisa ditutupin. Jadi mau nggak mau harus dimakan, kalau nggak dipindahin ininya rajanya. Jadi kalau udah nggak ada raja kan langsung mati. Berarti kalau misalkan skak itu wajib? Wajib pindahin raja. Enggak, maksudnya apa kata skak itu wajib nggak? Kalau misalkan nggak skak berarti nanti nggak bisa diupin apa gimana? Ya harus bilang sekak dulu. Kata sekak itu wajib, tapi kalau lagi di sekak doang. Misalnya kayak ini benteng, kan lurus bisa begitu. Nah ini kan ini raja nih. Lu sekak tuh.
jadi dia harus lurus, jadi dia harus pindahin. Oke, siap. Terus kalau misalnya selain skak kata apa lagi, Dit? Kira-kira. Stir. Stir itu gimana? Stir. Jadi misalnya stir di sini. Nah, kudanya di sini. Kalau stir di sini apa namanya? Kan di sini 1 2 3 4 pengen makan. Ya. Ini namanya harus bilang stir. Jadi stir harus pindahin sama kayak raja kalau stir. Oh, jadi cuma ada 2 skak sama stir. Kalau misalkan skak itu untuk mengancam si raja, kalau misalkan stir itu untuk mengancam Macam si stir. si sternya ini ya, makanya bilang stir kalau mau misalnya mau makan itu. Ntar kalau misalnya dia nggak mau dimakan dia harus pindah. Iya, harus pindah. Nggak bisa dimakan langsung. Enggak, mesti dimakan langsung. Kenapa? Soalnya kalau nggak langsung dimakan misalnya begini, nggak bilang stir, itu harus pulang biasanya orang. Terus dia bisa dimakannya kapan? Dimakannya ya kalau lagi di posisi misalnya ini udah nih yang tadi. Nah ini kan 1 2 3 4, ini kan L. Nah itu baru bilang stir. Nah kalau stir yang nggak dipindahin dia lupa. Baru bisa kemakan langsung gitu Baru ya? langsung makan langsung. Oh, jadi pertama itu stir itu ngasih info kalau misalkan gue bisa makan dia gitu kan? Iya. Kalau misalkan dia lupa mindahin berarti dia bisa dimakan gitu. Sama kayak misalkan skak tadi kan? Iya kayak sekarang. Oh gitu. Tapi semuanya bisa makan stir sama raja ya? Bisa Semuanya? Bisa. Kalaupun ini makan tepian bisa semuanya, yang penting bisa. Oh gitu. Oke, Dit. Kira-kira terus apa lagi nih kalau misalkan kunci? Misalkan main catur tuh kayak harus seperti apa? Kamu tahu nggak kuncinya harus Yang apa? penting harus ada backingannya. Kalau nggak ada backingan pasti kalah. Soalnya misalnya teman-teman pada bilang gini stir. Nah ini nggak ada backingannya nih, nggak ada siapa-siapa. Dimakan pasti. Nah, Ketika dia pindah kan, karena sebelum Iya. dia bilang start itu cuma ngasih tahu doang. iya, jadi dia langsung kan musuhnya dulu yang jalan. Nah kalau ini nggak ada backingannya pasti dimakan. Soalnya jadinya kayak misalnya ada bilang di sini. Nah kalau dimakan kan ntar dimakan balik. Berarti karena dia kan jalannya bisa ke ini ya, ke depan dan ke samping kayak Benteng sama Puncung kalau. benteng sama puncung ya. Oh iya betul teman-teman tuh. Terus tips kayak biar biar nggak ini gitu, misalkan harus fokus atau harus apa gitu kalau Ya, main. kalau main ini namanya ada alurannya. Nah, di sini kalau misalnya musuhnya itu jalannya benteng sini, nah teman-teman liatin dulu caranya. Wah, misalnya dia pengen maju ke sini, pengen setirnya. Nah, itu harus hati-hati. Jadinya kalau misalnya di sini siap-siap untuk pindah. Jadi kalau di setir gini siap-siap untuk pindah, jangan sampai lupa. Soalnya ini udah berada di sini. Jadi harus hati-hati. Oke, ada lagi nggak Dit? Kira-kira tips-tipsnya? Tips-tipsnya itu tadi kalau apa namanya kalau di sini kan setir. Nah itu dia harus kabur. Kalau nggak kabur, kalau lupa jadi bisa dimakan. Kuncinya itu ya, berarti kemenangannya ya, dan harus fokus ya Dit ya. Harus fokus banget. Kalau nggak fokus, kalau lupa pasti bakalan kalah. Susah. Sip. Oke, teman-teman semua tuh. Tadi ada pembelajaran sedikit dari adik kita ya, si Radit gitu, bahwa kalau misalkan pemainan catur ini emang harus banget fokus, dan tadi sudah jelaskan juga tuh jalannya seperti apa dan sebagainya. Intinya kalau misalkan teman-teman pengen main catur dan bisa mampu lebih keren lagi gitu mainnya, kita harus tahu dan paham betul apa sih fungsi-fungsi dari jalannya ya, nama-namanya dan jalan itu ke arah mana aja gitu, seperti tadi dijelasin sama adik kita si Radit. Dan harus fokus, karena tadi misalnya contoh ketika ada yang bilang stir atau skak dan kita lupa untuk mindahin, itu siap-siap aja langsung kalah gitu. Dan kalau misalnya teman-teman bisa memahami semua jalannya dan fokus, pasti bisa menjadi jago banget nih main catur nih. Oke, teman-teman, thank you so much. Itu mungkin ada banyak banget agak sedikit lama, tapi itu lengkap gitu ya. Dan bagi teman-teman yang ada masukan atau saran atau misalnya ada yang bisa lebih keren lagi tipsnya, bisa tulis di komentar ini. So, terima kasih banyak teman-teman, sekali lagi jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe pastinya di Tasman Channel. Terima kasih banyak udah menonton dan udah like dan komen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Assalamualaikum.